Yesus adalah tokoh milenial pada zamannya yang kritis melihat lingkungannya. Di usia sekitar 30 tahun, Yesus berdiri di tengah masyarakat Yahudi yang tertekan oleh Romawi dan terbelenggu oleh sistem agama yang syarat kemunafikan. Dengan berani, Yesus menyuarakan kebenaran, mengungkap ketidakadilan, dan menegur para pemimpin agama yang menggunakan hukum untuk membebani orang lain. Banyak yang bertanya begini, apakah Yesus ini sebenarnya seseorang yang revolusioner atau justru seorang pemberontak yang berani melawan tatanan? Yang jelas revolusinya tidak dilakukan dengan pedang, melainkan dengan kasih, kebenaran, dan pengorbanan. Dalam episode ini kita akan melihat lebih dalam siapa sebenarnya yang Yesus lawan dan bagaimana sikap kritisnya membuat Yesus berbeda dari revolusioner manapun di dunia ini. Nah, sebelum kita lanjut, jika Anda membutuhkan penguatan dan doa, silakan hubungi layanan doa di nomor yang tertera di layar saat ini, sudah bisa Anda hubungi. Dan sekarang kita akan berbincang dengan narasumber kita, Pendeta Geget Elit Sucining Hyang, seorang hamba Tuhan yang melayani di Gereja Kristen Jawa Bogor. Beliau juga sekaligus seorang content creator. Kita sapa ya. Shalom, Pendeta Geget. Geget ya. Shalom Kak, shalom semuanya. Iya, aku mau tanya, Yesus itu kan melayani, artinya memulai pelayanan publik itu di usia muda ya. Menurut Anda, yang membuat Yesus berani memulai pelayanannya di usia muda dan begitu kritis terhadap zamannya itu apa? Iya, kalau kita lihat sebenarnya yang paling menarik justru dari kecil aja Yesus tuh udah kritis gitu ya. Betul. Ketika dia umur 12 tahun, dia udah berani ngobrol sama ahli Taurat, itu udah menunjukkan bahwa Yesus ini bukan anak sembarangan gitu. Dia tuh peka sama apa yang lagi in charge, lagi ngetren, lagi ngehits, lagi ada di sekitarnya. Yesus tuh nggak yang menahan diri ternyata. Sebenarnya bibit-bibit itu yang akhirnya sampai dewasa konsisten dipertahankan oleh Yesus. Nah, banyak mungkin dari kita yang ya waktu kecil bisa kritis, nggak banyak sampai dewasa bisa mempertahankan dan menjiwai kekritisan serta idealismenya ya kayaknya. Itu istimewanya Yesus sih kayaknya. Oke. Jadi diawali dengan kepekaan dengan apa yang sedang viral di zaman itu loh, kemudian berani bersuara kritis dan bisa konsisten ya untuk bisa menjaga itu. Artinya apakah bisa juga Yesus bisa disebut sebagai revolusioner atau sebenarnya ini dipandang sebagai pemberontak oleh pemerintah dan pemimpin agama di masa itu? Ini pertanyaan yang agak mengancam ya sebenarnya. Ya, kita selalu percaya kalau misalnya sejarah itu pasti ditulis oleh pemenang. Ya. Dan dalam POV ini saya rasa kita bisa melihat dua POV juga. Yesus sebagai pemberontak atau sebagai revolusioner itu tergantung siapa yang nanti akan melihat. Kalau orang-orang yang tidak pro dengan Yesus, sekarang mungkin kita masih melihat ya beberapa orang yang menentang dan menolak Yesus, ya mereka akan mengatakan Yesus ini si pembawa kekacauan, si pembawa kesesatan, si pembawa pedang, si pembawa perang begitu. Tapi kalau kita melihat dari POV orang-orang yang mencintai Yesus, yang pro dengan Yesus, kita akan melihat dia ini ya seorang sosok yang revolusioner sekali di zamannya. Jadi untuk POV ini tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Tapi kalau sebagai orang percaya, saya rasa kita dengan yakin akan mengatakan Yesus jelas-jelas revolusioner. Tidak hanya revolusioner dalam sisi politik dan sosial ya tentu, tapi pasti juga revolusioner dari sisi spiritualitas. Nah, sisi spiritualitas ini sih yang nggak banyak orang punya. Ya, revolusioner, politik dan juga spiritual lah, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya sasaran utamanya yang mana nih? Romawi sebagai kuasa politik atau pemimpin agama? Nah, kalau bicara mana yang diserang Yesus gitu ya, mana yang dikritik Yesus, saya rasa Yesus itu tidak pernah mengkritik yang namanya lembaga ya. Dia tidak pernah mengkritik
lembaga agama atau lembaga pemerintah secara khusus, tapi sebenarnya yang dikritik Yesus itu adalah value atau nilai dari lembaga maupun keagamaannya itu. Kita lihat kalau misalnya bicara teks-teks Yesus ketika dia berdialog dengan Nikodemus. Di situ tidak ada hal-hal yang sifatnya menekan, mengancam keras seperti pada umumnya. Atau misal kita bicara Yesus dengan kepala rumah ibadah, dia baik-baik saja relasinya. Tapi ketika dia berbicara tentang nilai, value yang nggak benar saat itu, Yesus itu baru bersuara. Jadi kalau bagi saya pribadi, Yesus tidak pernah berbicara dari sisi lembaganya. Atau mungkin nih ketika bicara tentang Romawi, ketika ditanya tentang pajak, boleh nggak bayar pajak ke Kaisar, ya Yesus bilang, pajak bayar saja begitu. Berikanlah apa yang harus kamu berikan kepada Kaisar. Berarti Yesus sebenarnya nggak se kontra itu ya dengan lembaga agama maupun pemerintah, tapi yang dia kritik itu value-value-nya itu loh, value yang salah, value-value yang nggak benar. Nah, itu yang akhirnya jadi keresahan buat Yesus sendiri. Emang kondisi sosial politik waktu itu seperti apa sih sehingga memuncul keresahan yang akhirnya memicu Yesus berani untuk melakukan dalam tanda kutip ya perlawanan, tapi bukan dengan cara yang keras gitu ya, bukan cara keras fisik maksudnya gitu. Seperti apa kondisi sosial politik saat itu? Yang dicatat oleh sejarah saat itu bangsa Israel sedang ada dalam penindasan. Mereka dijajah oleh bangsa Romawi, di mana saat itu Romawinya kan lagi ekspansi untuk perang besar-besaran begitu. Jadi mau tidak mau mereka pasti mengumpulkan banyak modal satu, sehingga ada indikasi bahwa pajak di zaman itu sangat tinggi. Orang-orang seperti pemungut cukai, bendahara yang sering kita dengar, kayaknya di zaman itu melakukan korupsi itu adalah hal yang biasa, hal yang wajar. Memeras rakyat itu sepertinya bagian dari budaya. Sehingga bisa dibayangkan bahwa orang-orang Israel di zaman itu merasa begitu tercekik, begitu menderita dengan apa yang terjadi pada kondisi politik. Belum lagi ditambah keruh dengan lembaga-lembaga agamanya sepertinya pro gitu dengan orang-orang Romawi. Kita lihat relasi-relasi yang terjalin ketika Yesus dihakimi, Yesus diadili, itu kan sepertinya ada relasi yang dekat begitu ya antara Yahudi dengan Romawi dalam kancah pemerintahan. Bahkan juga ahli Taurat, para tokoh-tokoh agamanya nggak ada yang berani bersuara untuk menentang Romawi. Karena di zaman itu bisa dipahami ketika mereka berani menentang Romawi, hadiahnya mungkin ancaman nyawa. Padahal kalau kita lihat, kita teliti dan telaah Alkitab secara detail, secara analisis, kita tuh bisa tahu loh kalau kekuatan rakyatnya Yahudi di zaman itu tuh punya spirit yang besar di tengah-tengah bangsa Romawi. Buktinya ketika Pontius Pilatus ragu-ragu menghakimi Yesus, ketakutan mereka apa? Orang banyak. Jadi secara politik tidak stabil, tapi sebenarnya kekuatan rakyatnya besar. Belum lagi di zaman itu karena pemerintahan yang memegang adalah orang-orang Romawi, terjadi ketidakstabilan kepemimpinan. Nah, kita lihat raja-raja Yahudi, Herodes dan lain sebagainya itu kayaknya gampang banget untuk dicabut dan diganti-ganti gitu ya oleh Kaisar Romawi. Sehingga ada perang keluarga yang pasti banget berpengaruh sama kondisi rakyat di zaman. Artinya di zaman itu nggak beda juga zaman sekarang ya. Yang Anda sampaikan, yang Anda sampaikan itu saya seperti mengkilas balik loh, kok mirip-mirip sedikit ya sama keadaan kita hari-hari ini. Tapi kita nggak perlu membalikkan meja penukar uang kan ya di gereja-gereja, karena ini tindakan Yesus membalikkan meja penukar uang di Bait Allah ini kan aksi yang radikal banget sebenarnya, sebuah tindakan yang tegas dan juga cukup keras, tapi tidak ditujukan kepada pribadi, tapi medianya adalah sebuah media yang tidak akan mungkin bisa terluka, kira-kira seperti itu. Beda sama orang-orang sekarang gitu kan, ke arahnya tuh ke kepemilikan dan juga ke pribadinya ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai tindakan yang keras dari Yesus ini, apa makna di balik itu untuk orang-orang pada masanya, atau mungkin Anda bisa menganalisa sebenarnya
Yesus punya urgensi apa sih untuk menyampaikan pesan sesuatu kah dengan membalikan meja uang di bait Allah? Silakan. Ya, beda konteks dengan perampasan aset ya tentu ya. Ya, saudara yang terkasih, kalau misalnya kita bicara apa sih maknanya kenapa Yesus tuh Iya, harus iya. sampai balik-balikin meja, Heeh. yang saya pahami adalah ketika di zaman itu agama Mhm. itu justru menjadi ruang penindasan dan pemerasan terbesar di zaman itu. Oke. Kita tahu bahwa praktik-praktik ekonomi di bait Allah itu sudah ada dalam posisi dan keadaan praktik yang tidak sehat. Oke. Setiap barang-barang persembahan gitu ya, domba persembahan, merpati persembahan Mhm. yang harusnya bisa di harga sekian dinaikkan beberapa kali lipat karena ada cap khusus, ini dijual di bait Allah. Ini sudah dikurasi, ini lebih oke, lebih berharga. Yang akhirnya orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, orang-orang yang hatinya tuh tulus gitu buat beribadah. Tapi karena ada politik uang ini, dia akhirnya nggak bisa beribadah dengan oke. Nah, saya rasa di sini Yesus itu tidak hanya sekedar menunjukkan kemarahan ya, tapi yang sedang Yesus tunjukkan adalah jangan sampai meja-meja bait Allah yang harusnya untuk melayani mereka yang haus secara spiritualitas datang kepada Tuhan harus menanggung beban lagi. Nah, itu sepertinya hal yang harus dikoreksi oleh Yesus di zaman itu. Ketika kondisi bangsa dan negara, orang-orang Israel merasa tertindas oleh penjajahan Romawi, harusnya ruang-ruang ibadah ini menjadi sumber sukacita, menjadi tempat yang terbuka. Tapi ternyata tidak, malah bait Allah di zaman itu menjadi beban baru yang memberi perasaan tertindas lebih gitu ya kepada orang-orang Yahudi. Itu sih yang saya rasa dikritik ya oleh Tuhan Yesus ya. Oke, ketika Yesus melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa itu adalah perlawanannya ke atas ketidakadilan sosial dan hal-hal yang lain ada di sekitarnya itu, ini kan tanpa kekerasan fisik ya. Dan ini jelas beda dengan kelompok-kelompok bersenjata lain yang juga mungkin melakukan perlawanan di zaman itu. Analisa Anda apa? Apakah karena memang Yesus konsisten dengan apa yang disampaikan bahwa belajarlah kepadaku karena aku pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, atau memang seperti itulah karakter Yesus, atau seharusnya orang Kristen seperti itu? Silakan. Kalau aku pribadi ya Kak, aku kan dari suku Jawa. Di Jawa itu ada satu filosofi yang aku suka banget, yaitu ngeluruk tanpa bolo, digdoyo tanpa adi, menang tanpa ngasorake. Oke, Artinya itu adalah mohon kita, diulangi sekali lagi. Coba sekali lagi agak lebih pelan-pelan. Gimana? oh iya, oke. Ngeluruk tanpa bolo, Oke. digdoyo tanpa adi, Oke. menang tanpa ngasorake. Oke. Ngeluruk tanpa bolo itu kayak kita melawan gitu ya, menyerang tapi tanpa teman. Nah, digdoyo tanpa adi itu kita punya kekuatan, kita punya kekuatan tapi bukan dengan kuat. Oke. Nah, dan kita mengalami kemenangan tanpa kita mengalahkan. Wow. Nah, Jawa itu kan terkenal dengan filosofi yang sifatnya lembut, halus, perlahan gitu ya. Tapi dalam ya. Tapi dalam gitu maksudnya. Tapi dalam. Di dalam. Pelan tapi set dalam gitu. Nancepnya dalam. Nah, itu sebenarnya gambaran langkah politik yang oke juga gitu loh. Ketika kita pelan, lembut, tapi kita bisa mematikan gitu kan. Atau istilahnya di Jawa itu bisa mangkon, bisa memangku. Sebenarnya ini adalah simbol metafor-metafor kelemah lembutan yang dilakukan oleh Yesus, agak mirip-mirip bagi saya karakternya dengan konteks di Jawa. Yesus itu bukan orang yang ingin bertarung untuk beroleh kemenangan, tapi Yesus ini bertarung. Mohon berkenan mengulangi lagi.
ini mirip seperti di apa dengan filosofi Jawa karena Yesus bertarung bukan dengan bukan untuk beroleh beroleh kemenangan kemenangan. secara politik, Oke. ya, tapi untuk beroleh kemenangan yang lebih lagi. Apa itu? Kemenangan yang lebih lagi tentu kemenangan spiritual ya. Ah, Kenapa? Karena ya hal-hal yang metafor, iya. realitanya akan lebih menancap di hati orang Ya, dibanding hal-hal yang sifatnya kasat mata semata. oke. Menurut Nah, Anda itu ini efektif nggak cara revolusi Yesus ini yang memang jelas berbeda, kontradiktif dengan revolusi lain yang mengubah tatanan luarnya. Kalau Yesus kan lebih ke arah dalamnya, innernya yang dirubah, mindsetnya yang dirubah. Ini efektif nggak ya menurut Anda? hati mindset. Ya kalau bicara efektif buktinya salah satu revolusioner yang masih bertahan kisahnya hingga 2000 tahun Ya, ya Yesus gitu. Kalau wow. misalnya yang lain-lain dia berbicara hanya di batas aksi, Mm-mm. di batas tindakan, tapi dia tidak merubah mental, tidak merubah pikiran, tidak merubah hati, berapa lama sih aksi itu akan bertahan? Berapa Betul. lama sih gerakan itu akan menimbulkan gejolak? Berapa lama sih gerakan itu akan terus terpelihara? Mm. Kalau yang diandalkan hanya aksinya. Ya, Justru yang bisa diwariskan dengan dalam bagi saya pribadi adalah apa yang diperjuangkan. Yaitu tadi bicara tentang nurani, bicara tentang mindset, bicara tentang value. Nah, itu yang saya rasa sedang dinyatakan Yesus di tengah-tengah bangsanya yang sedang kacau balau. ini sebenarnya kalau setiap orang-orang di zaman modern ini mengubah pandangannya tidak hanya melihat Yesus sebagai figur yang nice, damai, lalu semua serba mengampuni gitu ya. Ini menurut saya kurang lengkap ya karena generasi sekarang juga harus bisa melihat Yesus dari sisi yang lebih realnya, mengkritisi keradikalannya, keberaniannya. Kalau seandainya generasi orang-orang modern ini tetap bersikukuh, aku cuma mau lihat Yesus sebagai pribadi yang nice, yang penuh dengan damai. Aku nggak mau lihat perbuatannya yang di bait Allah, kemudian ketajamannya mengkritisi. Kira-kira ada bahayanya nggak? Ya, yang kita lihat terjadi di sekarang ya Kak ya, Iya. ketika aku buat konten-konten di Instagram, di TikTok tentang politik di gereja, Ah, seakan-akan banyak orang yang mengatakan gereja dan politik itu adalah dua hal yang terpisah. Seakan-akan mengatakan gereja jangan bicara tentang pemerintah, oke. gereja jangan ikut campur urusan negara. Loh, padahal kalau kita lihat di Alkitab, eh, Yesus ini kan orang yang menyerukan suara kenabian gitu. Iya. Kritik-kritik dia tidak hanya bicara tentang kritik spiritual. Kritik-kritik dia juga bicara kok tentang ekonomi misalnya. Tentang kemarin khotbah minggu lalu itu adalah bendahara yang tidak jujur gitu ya. Iya, Tentang iya, uang juga kok. iya, Ada juga khotbah yang mengkritiki Herodes, kok dia bilang Herodes serigala. iya, iya. Ada juga ketika dia bilang orang yang aku tuh datang nggak cuma bawa damai, aku juga datang bawa pedang. Oke. Nah, kalau misalnya kita tertutup dengan hal-hal yang sifatnya kompleks, ya jangan heran kalau gereja mulai kehilangan kekritisannya untuk menyuarakan suara-suara kenabian. Padahal siapa lagi yang bisa bersuara, kemana lagi suara Allah itu dinyatakan kalau tidak lewat gerejanya. Jadi jangan sampai gereja kehilangan perannya di sebuah negara ketika jemaatnya, warganya, gerejanya, pendeta-pendetanya tidak mau menyuarakan suara-suara kritis. Ini sebenarnya kalau didengar semua gereja, setiap pemimpin gereja akan berpikir bahwa mereka tidak boleh kehilangan generasi muda. Karena saya melihat potensi generasi muda sebagai sisi anak muda yang mampu untuk mengkritisi dengan meneladani Yesus yang kritis, juga berani melawan ketidakadilan namun tetap hidup dalam kasih. Betul nggak? Betul, betul banget. Harusnya kayak gitu ya. Apalagi anak-anak muda ini tahulah aku pede banget kalau mereka tuh sekarang lebih melek politik gitu loh Kak dibandingkan beberapa periode sebelumnya ya. Kita Oke. lihat mereka ini punya
punya informasi yang banyak. Mereka juga udah punya ruang bersuara yang oke banget. Sehingga gerakan-gerakan pemuda untuk mengkritisi pemerintah ini perlu diwadahi oleh gereja dan juga perlu dapat ruang-ruang strategis supaya suara-suara ini nggak cuma terdengar tapi terakomodasi gitu. Oke, ada diwadahi dan ruang strategis. Boleh kasih penjelasannya nggak? Diwadahi seperti apa? Ruang strategisnya seluas mana? Silakan. Ya, kalau diwadahi kita tahu ya kadang-kadang di ruang-ruang pemuda itu mereka punya suara gitu, tapi bingung gimana sih kita menyuarakan hal ini. Nah, beberapa saat atau beberapa masa yang lalu ketika demo terjadi di negara kita misalnya, aku melihat banyak kok sebenarnya pemuda-pemuda gereja itu yang punya kegelisahan yang sama, tapi mereka takut untuk menyuarakan apa yang ada di hati mereka. Barulah ketika ada orang-orang yang bikin konten, banyak kreator-kreator yang bekerja sama, ada aksinya nih, oh ayo kita bikin demo, baru mereka itu mau bergerak. Nah ternyata selama ini kita tidak kekurangan tenaga gitu ya, tidak kekurangan orang, tapi mungkin kekurangan inisiator. Nah peran untuk mengembangkan atau membangun inisiator ini tentu jadi penting juga. Gimana kita bisa memanfaatkan media sosial kita punya komunitas yang luas, kita bisa membentuk komunitas-komunitas kecil yang memang melek di politik, atau bahkan ketika gereja pemuda dikasih wadah di gereja untuk punya space khusus berbicara tentang bangsa dan negara kita, itu juga saya rasa adalah cara gereja untuk memfasilitasi di tahap atau level yang lebih sederhana, lebih kecil. Oke, tapi kan apalagi kalau anak-anak muda sudah mulai berkeluarga, biasanya langsung semangat untuk menyatakan aspirasi agak sedikit berkurang karena kan cari aman. Menurut Anda bagaimana nih? Apa yang harus dilakukan di keluarga Kristen yang ada di gereja? Ya, itu salah satu kesedihan ya, karena memang akhirnya kalau kita punya hal-hal lain untuk dipikirkan, kerap kali menjadi tantangan. Tapi bukankah akhirnya di situ kita jadi semakin relate? Kalau ternyata sistem kita itu nggak sehat. Sistem kita begitu ada kepentingan lain rasanya akan membelenggu. Termasuk ada ketakutan. Bagaimana kalau tidak hanya saya yang nanti bertanggung jawab, keluarga saya juga akan bertanggung jawab. Loh, berarti itu adalah mirroring, ada problem di sini. Ternyata kebebasan berbicara belum terlalu diperhatikan, satu. Dua, mungkin ada yang berpikir, kayaknya aku udah nggak punya waktu, udah nggak punya tenaga, udah nggak punya pikiran untuk memikirkan bangsa dan negara kita. Loh, itu mirroring problem yang kedua. Bahwa ternyata untuk berpikir tentang negara itu masih dilihat sebagai structure yang ideal. Berarti kan kayak seakan-akan hanya orang-orang terpilih dengan waktu luang, dengan kemampuan kompeten loh. Padahal setiap hal atau setiap poin yang berbicara tentang kehidupan keseharian kita itu pasti berkaitan dengan konteks bangsa dan negara kita, konteks politik kita, sistem sosial kita. Justru semakin sulit kita menyuarakan suara-suara ini, berarti justru semakin besar problem yang ada di negara. Apa nggak berbahaya bagi gereja kalau nanti akhirnya setiap orang menyuarakan aspirasinya lalu mereka jadi lupa berdoa, lebih banyak bikin konten? Menurut Anda gimana nih? Ya, kembali lagi ya, kalau kita bicara tentang spiritualitas, mungkin memang tidak semua orang akan terpanggil untuk menyuarakan isu-isu sosial. Kalau kita bicara tentang jalan spiritualitas kan ada 6 jalan ya, dari sacred way-nya, aduh saya lupa, ada 6 jalan gitu. Dari 6 ini memang ada satu yang pendekatan spiritualitasnya adalah aktivis gitu ya. Dia menyuarakan suara-suara kenabian. Tapi kalau saya pribadi diajak untuk berkaca, apakah nanti tidak, kalau semuanya berbicara, gimana resikonya? Ya dalam hal ini sebagai gereja memang harus bijaksana gitu. Makanya kalau bicara tentang politik atau bicara tentang bangsa dan negara kita, trik atau hal-hal tertentu kan kita harus punya kewaspadaan. Kita harus juga bisa memperhitungkan apa sih keterbatasan atau misalnya
kekurangan hukumnya, misalnya dari POV hukum, dari POV bagaimana menggerakkan orang-orang muda misalnya, begitu. Oke, kalau gitu untuk memperlengkapi pembicaraan kita ya hari ini, silakan bisa nggak kasih pesan penguatan dari point of view Anda sebagai mewakili para hamba Tuhan di gereja dan juga penguatan untuk generasi-generasi atau keluarga muda Kristen di Indonesia supaya sama-sama bisa bijaksana dan sama-sama berani hidup mengkritisi dengan mengikuti Yesus sebagai teladan di tengah tekanan demi tercapainya keadilan yang kita harapkan. Sekalipun tantangannya besar, namun hidupnya tetap beriman. Wah, agak panjang ya. Silakan pesan penguatannya bisa nggak digabung jadi satu? Ya, yang jelas ketika kita sebagai gereja itu punya tugas yang besar untuk punya peran di Indonesia. Dan peran itu bisa kita lakukan ketika kita punya hati yang berbela rasa seperti Yesus. Yesus itu care, peduli, terus dia juga aware dengan lingkungan yang ada di sekitarnya ketika dia melihat orang-orang yang miskin, yang tertindas, yang lemah. Nah, tantangan kita di zaman ini adalah kerap kali sebagai manusia itu kita kekurangan empati, kekurangan hati. Sehingga nilai-nilai Yesus itu juga mungkin mulai mengering dalam hati kita. Nah, mari kita pertajam empati kita untuk bisa lebih peduli kepada bangsa dan negara kita. Dan kita bisa punya Roh Kudus yang menuntun kita untuk terus kritis menyuarakan suara-suara Allah dan suara-suara penampil. Luar biasa sekali. Kita berdoa akan muncul banyak anak-anak muda seperti Anda, Pendeta Geget Elit Susining yang STH ya, masih muda tapi sudah dipilih sebagai hamba Tuhan dan akan muncul generasi anak-anak muda Kristen yang mengkritisi namun dengan cara yang elegan dan bervalue. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Geget. Yesus adalah tokoh muda kritis yang mengubah dunia. Dia berani melawan kemunafikan, menantang ketidakadilan, dan menyatakan kerajaan Allah dengan keberanian, namun juga dengan kasih. Revolusinya bukan untuk merebut kekuasaan, tetapi untuk memulihkan manusia dan membawa harapan baru. Bagi kita hari ini, itulah panggilan yang masih berlaku. Apakah kita mau berani untuk menjadi kritis di tengah dunia yang memang penuh ketidakadilan dan ketidakbenaran ini? Apakah kita mau dibentuk untuk siap melawan kemunafikan dan kegelapan dengan tanpa membenci, tapi dengan kasih yang membawa terang Kristus? Mari, saya mengajak kita mulai hari ini. Jadilah seorang yang revolusioner sama seperti Yesus di lingkungan Anda. Di keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, bahkan di komunitas dan di gereja Anda. Mulai hari ini. Dan jika video ini memberkati Anda, silakan jangan lupa like, share dan juga beri komentarnya dong. Ya, dan tag teman atau keluarga Anda yang memang Anda pikir, oh ini perlu saya bagi. Dan jangan lupa untuk setia melihat episode-episode lainnya dari Cahaya Bagi Negeri. Gevariel Bana menjadi anak yang sulit mendengar apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Mengapa ini bisa terjadi? Mari kita simak kisahnya. Ini adalah Gevariel Bana, atau yang akrab disapa Gevril. Dulu, ia adalah anak yang sangat aktif dan sulit duduk diam. Waktu sebelum bergabung di PAUD, kadang dia tidak suka dengar-dengaran. Mungkin karena dimanja juga oleh bapaknya. Jadi kalau disuruh ini, nanti dia bilang sebentar, tiba-tiba tidak mau ikut. Tapi dengannya bergabung di PAUD, dia ada perubahan. Kalau disuruh belajar, dia belajar. Dan disuruh
melakukan sesuatu pun dia lakukan. Kadang kalau mau tidur malam pun dia yang ajak, "Mama sebelum kita tidur biar Gabriel yang berdoa malam ini." Dengan pendekatan yang tepat, perubahan mulai terjadi. Program Super 5, khususnya materi Aku Sayang Diriku, membantu Gabriel memahami pentingnya disiplin dan menghargai diri sendiri. Dari yang dia suka jalan-jalan, itu dia sudah perubahan dengan sendirinya, dia mau tenang, dia mau tulis. Kadang kita berbagi buku, belum sampai dia pun, ibu mana bepung buku, dia mulai tanya. Sampai hari ini dia sudah belajar merangkai kata. Untuk 2-3 kata, 2-3 huruf itu dia sudah mulai bisa. Kan kadang ada buku cerita kita kasih, dia mulai, "Ibu saya baca ini saja," atau "Saya tulis yang ini." Tulis ABC membaca dengan pemain. Tidak sampai di situ saja. Sejak PAUD Batu Karang Nonohonis tempat Gabriel bersekolah, mendapatkan program sarapan bergizi dari Obor Berkat Indonesia, Gabriel juga mengalami perubahan. Suka sayur, bubur kacang, telur rebus, susu. Yang saya rasakan sebagai orang tua, saya bersyukur juga karena dengan bantuan sarapan bergizi, seperti kalau Gabriel, dia awalnya dia tidak suka makan telur rebus, sayur-sayuran, bubur kacang, tapi karena dengan tambahan sarapan bergizi di sekolah, dia lebih suka ke telur rebus. Terus setiap kali makan, dia akan selalu tanya, "Mama, hari ini kita makan dengan sayur apa?" Dia tidak tanya lauknya, tapi dia tanya sayurnya. Perjalanan Gabriel membuktikan bahwa dia bisa mengalami perubahan hidup yang lebih baik ketika ada di PAUD yang tepat. Saya mau mengungkapkan rasa terima kasih karena boleh membantu anak-anak, mendidik anak-anak agar anak-anak menjadi manusia yang lebih berguna, masa depan mereka lebih cerah, dan juga berterima kasih lewat bantuan sarapan pagi yang bergizi, anak-anak kami boleh mendapatkan apa yang terbaik. Terima kasih, Obi. Iya, program Super 5 dirancang untuk mendukung memuridkan anak usia dini. Materi-materinya disusun untuk membentuk anak agar memiliki karakter sesuai dengan firman Tuhan. Anda pun bisa turut ambil bagian dan bergandengan tangan bersama kami untuk melakukan program pemuritan ini. Dan juga tentunya berbagai pelayanan kemanusiaan CBN Indonesia. Mari bergabunglah menjadi mitra CBN. Di layar sudah ada QR Code yang bisa Anda gunakan untuk scan dan langsung berdonasi menggunakan e-wallet Anda. Untuk info lebih lengkapnya kunjungi donasi.jawaban.com dan terima kasih atas dukungan Anda semua. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Terima kasih sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati dengan topik hari ini, berikanlah like dan juga share video ini ya. Serta pastikan jangan lupa subscribe channel Jawaban untuk terus mendapatkan konten yang dapat mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.